pertumbuhan ekonomi telah dilalui pada kuartal 2 2020. Namun perkembangan COVID-19 yang terus meningkat menahan laju proses pemulihannya. Mewabahnya pandemi coronavirus disease 19 pada akhir 2019 lalu telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebanyak 381.910 kasus dengan angka kematian sebesar 13.077 jiwa membuat ancaman yang besar bagi pemerintah untuk mewujudkan destinasi visi Indonesia 2045 dan juga upayanya untuk mengeluarkan masyarakat dari jerat middle income trap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkontraksi sebesar minus 5,32% pada kuartal 2 2020 terhadap kuartal 2 2019 mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan counter-cyclical pada era APBN 2021 guna menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Tentu saja, COVID-19 sebagai salah satu black swan terbesar di abad ini tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, melainkan masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di bidang sosial, penduduk Indonesia mengalami pergeseran status sosial ekonomi yang cukup signifikan. Data di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kelas rentan mengalami pergeseran ke kelas miskin sebesar 47% dan kelas miskin mengalami pergeseran ke miskin kronis sebesar 55%. Sedangkan, kita bergeser sedikit ke bidang perekonomian. Usaha mikro kecil dan menengah sebagai salah satu sektor yang menopang perekonomian Indonesia dengan kontribusinya sebesar 99% unit usaha pun ikut menanggung akibatnya. Hasil survei dari Asian Development Bank atau ADB yang dipublikasikan pada Juli 2020 mencatat, sebanyak hampir 30 juta pelaku UMKM terpaksa gulung tikar akibat pandemi. Bisa dibayangkan, terdapat 2,4 juta pekerja UMKM yang di-PHK akibat sulitnya situasi saat ini. Fakta inilah yang pada akhirnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan krisis relief dengan memberikan stimulus perlindungan sosial melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Subsidi ini diberikan guna menjaga daya beli masyarakat serta menjaga keberlangsungan sektor usaha, terutama UMKM. Dengan program ini, harapannya roda perekonomian Indonesia secara perlahan bisa kembali berputar secara normal, serta tercapainya kembali titik equilibrium antara supply dan demand di masyarakat. Visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat terrealisasi dengan mudah apabila Indonesia belum dapat mengentaskan berbagai macam tantangan perekonomian yang ada. Salah satunya adalah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Dilansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, upaya yang dilakukan pemerintah dalam memitigasi pandemi yang ada yakni melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Bantuan diberikan berupa insentif pajak, subsidi bunga, penyertaan modal negara, dan sebagainya. Namun, dalam pemberian stimulus tersebut tetap saja ada permasalahan yang muncul. Hal ini dikarenakan minimnya mobilitas masyarakat akibat dilakukannya kebijakan lockdown. Peran UMKM dari sisi pembangunan pertumbuhan ekonomi sangatlah fundamental. Dalam data bulan terakhir, transaksi e-commerce naik hingga 400%. E-commerce dapat menjadi alternatif bagi sektor UMKM dalam meningkatkan kembali produktivitasnya. Voucher merupakan jenis pengalokasian bantuan nirkes yang bersifat terikat dan hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu. Value-based voucher merupakan voucher yang dapat ditukarkan sesuai dengan nilai yang tertera. Voucher berbentuk fisik jarang digunakan karena sifatnya yang mudah hancur. Untuk itu terdapat digital voucher yang tidak mudah rusak dan sifatnya yang mudah untuk digunakan. Dengan demikian, perpaduan antara digital voucher dan value-based voucher menghasilkan suatu bantuan yang tepat sasaran serta memberikan kemudahan bagi para penggunanya yang disebut dengan digital value-based voucher. Saat ini, 63% masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap smartphone. Sementara itu, masih terdapat 92 juta penduduk Indonesia berusia dewasa belum tersentuh layanan perbankan. Fintech hadir sebagai jawaban akan kesulitan akses perbankan yang terjadi di masyarakat. Fintech mampu bertumbuh hingga 97,6% pada tahun 2018. Bank Indonesia telah merancang strategi nasional dalam bentuk Program Nasional Strategy for Financial Inclusion atau SNKI untuk meningkatkan penetrasi finansial masyarakat. BI juga mempromosikan perlindungan terhadap konsumen dengan meningkatkan akses jasa finansial formal pada komunitas low income. Gyeonggi Youth Basic Income atau GYBI adalah kebijakan ekonomi di Korea Selatan yang menerapkan sistem basic income. Target yang dituju dari program ini adalah para pemuda berumur 24 tahun. Mereka mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta won dalam bentuk kartu. Kartu tersebut hanya bisa ditukarkan pada UMKM lokal dengan penjualan tahunan kurang dari 1 miliar won. Strategi ekonomi yang digunakan dalam program GYBI adalah memaksimalkan multiplier effect dengan biaya yang minimum. Dewan juri yang terhormat, berangkat daripada status quo saat ini, kami merekomendasikan suatu kerja yakni Integrated Digital Social Assistant atau IDS. Program ini menawarkan mekanisme distribusi bansos menggunakan voucher digital. Nantinya, penerima manfaat akan diarahkan untuk menggunakan voucher tersebut pada UMKM mitra.
Pelaksanaan program ini akan dijalankan oleh Project Management Office yang berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait serta menggait beberapa pihak strategis seperti marketplace, e-wallet, dan juga jasa pengiriman logistik. Berikut skema dari utilisasi bansos dengan framework ideas. Pertama, pemerintah menyalurkan dana kepada penerima bantuan melalui e-wallet. Kedua, dana yang diterima harus dibelanjakan pada UMKM yang telah terintegrasi dengan marketplace mitra. Setelah pembelian berhasil, barang akan didistribusikan lewat jasa pengiriman logistik kepada rumah penerima. Tentunya dalam merealisasikan suatu kebijakan yang bersifat holistik dan forward-looking, dibutuhkan lini masa secara bertahap dalam beberapa fase, di antaranya sebagai berikut. Tahap 1, recuperation. Pada tahap awal ini, pemerintah harus mengedepankan respon cepat tanggap terhadap pandemi melalui penyederhanaan birokrasi. Seluruh pihak yang terdampak pandemi berhak untuk mendaftar sebagai penerima bansos melalui platform yang telah disediakan. Fokus implementasi adalah untuk mendorong circular flow perekonomian pada sektor real melalui peningkatan demand di masyarakat serta mencegah UMKM untuk shutdown. Kedua, tahap recuperation. Pemerintah harus menyiapkan suatu basis data nasional terintegrasi demi mengakomodasi penyaluran bansos agar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dapat menjangkau daerah 3T yang sulit mendapatkan akses internet. Melalui kerjasama dengan perangkat daerah setempat yang dibantu dengan agen ideas untuk pendataan masyarakat, data yang akan dikumpulkan akan didaftarkan secara daring dan didistribusikan bantuannya secara laring. Ketiga, tahap resilience. Pada tahap yang lebih lanjut, sistem penyaluran yang telah berjalan dapat dievaluasi secara komprehensif guna mengokohkan sistem untuk jangka panjang. Secara bertahap, pemerintah dapat turut melakukan percepatan pembangunan infrastruktur internet guna memudahkan jalannya program ini. Guna mendorong ekspansi UMKM pada ekosistem digital, PMO juga dapat memberikan pelatihan IT dan inklusi keuangan dalam jangka waktu tersebut. Tentunya program IDEAS ini akan mendatangkan berbagai manfaat bagi para pemangku kepentingan. Pertama, menekan transmisi virus melalui contactless payment. Kegiatan transaksi dana bantuan sosial melalui digital financial service meminimalisir adanya mobilitas sosial. Kedua, mendorong inklusi keuangan dan literasi digital. Penggunaan transaksi e-wallet memaksa masyarakat lebih melek akan teknologi dan mengelola penggunaan keuangannya secara baik. Ketiga, mengefektifkan distribusi dana bansos. Fintech yang memiliki teknologi seperti KYC, Big Data, dan AI dapat membantu tracking transaksi dana penerima. Selain itu, database yang terintegrasi juga membantu dalam pengecekan data secara real-time. Dan yang terakhir adalah menemukan kembali titik equilibrium antara supply maupun demand. Demand dan supply shock yang terjadi saat pandemi dapat diselesaikan melalui stimulus konsumsi masyarakat secara langsung kepada UMKM mitra. Kami yakin dan percaya bahwa gagasan besar kami dapat menjawab permasalahan ekonomi dan sosial, khususnya dalam penyaluran bansos dan juga penurunan demand di sektor usaha, demi mewujudkan destinasi Indonesia maju dan sejahtera. Terima kasih.